Kisah akan berfokus pada seorang legenda sniper bernama Brandon dari Amerika. Ia baru saja landing ke negara Brazil, atau lebih tepatnya sebuah wilayah bernama Costa Verde, disambut seorang panglima bernama Modis dan langsung membawanya ke markas untuk mengadakan sebuah rapat penting. Alright, let's get going. Tak sendiri, Modis juga membawa dua anggotanya bernama Diaz dan Nadia, yang dalam perjalanan itu Brandon diberikan data terkait orang yang sedang mereka incar saat ini bernama Kovalov, pedagang senjata yang mempunyai kedekatan dengan para aparat dan juga menteri, yang membuatnya semakin licin dan sangat berbahaya. As long as you provide arms to the Prime Minister's personal army. Disitulah Modis kembali memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang panglima dari kelompok pemberontak bernama Phoenix, dibentuk demi menjaga keseimbangan Costa Verde dan menangkap siapa saja yang berpotensi menjadi cucuk riut di kotanya. So we're hitting their base of operations. Timetable? Singkat cerita, tibalah Brandon di markas Phoenix. Ia yang penasaran kenapa Modis menyewanya pun menanyakan terkait alasannya, di mana Modis menjawab jika Brandon adalah satu-satunya orang yang sangat cocok dengan misi ini. Sekaligus, ada seorang teman lama yang mungkin Brandon kenal, biasa disebut Roji, yang ternyata adalah benar-benar kenalan lama Brandon di beberapa pertempuran di masa lalu. This is where you've been the past month. Vanished on me without saying goodbye. Modis memberikan kesempatan Roji untuk sosonoan terlebih dahulu dengan rekannya yang sudah lama tidak bertemu. Di sana, Roji mengajak Brandon berkeliling sambil bercerita tentang sosok incaran mereka. Roji bercerita jika Modis adalah sosok patriot yang akan Brandon sukai. Dia juga sangat dihormati para petinggi negara. Bahkan tugas menangkap Kovalov adalah dia yang menentukannya sendiri, karena ternyata si Modis ini sudah bertahun-tahun mengejar Kovalov, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Filling out paperwork and going through proper channels. It happens, man. Come on, let me show you around. Selain mereka berdua, Modis juga memilih beberapa anggota terlatih lain untuk membantu operasinya. Ada Anel wanita berambut pendek, ada sepasang adik kakak yang biasa disebut kapak kembar, sekaligus dua orang yang tadi menyambut Brandon ketika dia sampai di Costa Verde. Ladies and gentlemen, this is the Brandon Bay. Tak berselang lama, datanglah Modis dengan membawa seorang sniper junior bernama Tabo. Ia ingin menyerahkan Tabo kepada Brandon untuk diberikan sedikit arahan. Bukannya Tabo buruk dalam menembak, melainkan ia belum pernah membunuh meski hanya satu saja. Sehingga untuk kelancaran misi nanti, Modis berharap jika Tabo sudah matang kalau mendapat arahan langsung dari Brandon. But I am interested in proving myself. That right? I've got what it takes. Let me show you what I can do. It doesn't matter. That is the assignment. Setelah perkenalan semua unit selesai, Modis membagi anggotanya menjadi 3 kelompok dan mulai berlatih di dalam sebuah ruangan yang ternyata ruangan tersebut dibuat sama persis dengan markas Kovalov agar di waktu penyerangan mereka tidak ngawagu lagi karena sudah familiar dengan tempat itu. We'll be hunting the primary target, Kovalov. Rosie will lead Jensen and Jed to Bravo D. Find and secure the research laboratory. Make sure none of Maxon's godforsaken inventions of death go off. Brandon sendiri membawa Tabo untuk melihat sejauh mana kemampuan menembaknya, dan setelah beberapa kali menyaksikan Tabo menembak dengan akurat, tentu Brandon merasa senang dan hanya memberikan sedikit wejangan berharap mentalnya segera terbentuk. If you don't pull that trigger, he will. You may be taking a life, but you are saving another one. Tak terasa waktu sudah sangat mepet dan tinggal beberapa jam lagi untuk keberangkatan. Modis sebagai pemimpin tentu mengumpulkan anggotanya terlebih dahulu, kemudian memberikan pidatonya yang membara untuk membangkitkan semangat juang anggotanya. This man, Moses Mokhale, set a petrol station on fire. Brandon yang penasaran dengan alasan kenapa Modis sangat berambisi untuk menangkap Kovalov lantas menanyakan secara langsung terkait kebenarannya. Apakah dia memiliki dendam atau hanya untuk kesenangan sehingga harus terjun langsung ke lapangan bersama anggotanya? Karena menurut Brandon, sebagai pemimpin, Modis bisa memerintahkan anak buahnya dari rumah tanpa harus membahayakan nyawanya sendiri. So how's that missing pinky toe looking? Oh, come on. It's not fair. What happened? Did it go to market? Selesai dengan Modis, Brandon mengajak Tabo ke suatu tempat untuk memberikan pelajaran terakhir, menembak seorang penjaga yang dipercaya adalah anak buah Kovalov. Dan ketika Tabo menanyakan tentang identitas orang yang akan ditembaknya, Brandon menjelaskan jika hal itu tidak boleh dipertanyakan oleh Tabo, karena setelah atasannya memberikan perintah, suka tidak suka, mau tidak mau, tugas Tabo hanya satu, yaitu untuk mematuhinya. Hope to go out the same way too. And that's what that legacy is patriots. Tabo yang tak kunjung menembak membuat si penjaga akhirnya lolos begitu saja. Namun meski begitu, Brandon tak memarahinya, bahkan mengatakan jika dia lulus ujian karena ternyata apa yang mereka lakukan barusan bukan untuk menembak, melainkan latihan stres menembak yang meski tidak menghabisi musuh, tapi Tabo berhasil mengontrol hatinya dan tak melakukan aksi yang bisa membahayakannya. Sit back.
Di perjalanan pulang, mereka disambut oleh Roji yang mengajaknya untuk segera bersiap karena beberapa menit lagi mereka akan segera berangkat untuk menghabisi musuh bebuyutan yang sangat susah untuk ditangkap. Let's get to work. Singkat cerita, sampailah modis CS ke markas Kopalov. 3 regu yang sudah dipersiapkan tadi langsung menempati posisinya masing-masing. Tabo dan Brandon tampak berada di area luar markas mengintai para penjaga, sedangkan 2 unit sisanya masih bersatu dalam perjalanan menuju ke area dalam markas lewat saluran pembuangan. Tepat setelah Tabo dan Brandon menghabisi para penjaga, Modis dan anggotanya langsung keluar dari saluran pembuangan. Mereka langsung berpencar menjadi 2 kelompok untuk mengawasi dan langsung ke inti markas secara bersamaan. Charlie team, garage is clean. Copy. Alpha team heading to office and searching primary target. Si kembar yang hanya berdua saja langsung merusak alat transportasi yang nanti akan Kopalov gunakan untuk melarikan diri, sedangkan Anel dan Diaz pergi mendahului Modis demi membukakan jalan yang aman untuknya. Modis yang rupanya pergi lewat jalan lain tak sengaja bertemu dengan penjaga dan langsung menghabisinya, di mana salah satu penjaga yang melarikan diri lantas dikejar oleh Modis yang ternyata pelariannya malah membawa Modis ke hadapan si Kopalov sehingga meski hanya berdua saja melawan Modis dan anak buahnya, Kopalov bersama asistennya berhasil melarikan diri yang ternyata Kopalov tidak pergi keluar, melainkan ke dalam sebuah gedung yang di dalamnya terdapat sebuah alat bernama Angel Maut, senjata pembunuh berbahaya yang bisa membunuh siapapun orang yang berada di dekat alat tersebut, yang ketika Modis dan anak buahnya berhasil mengepung Kopalov, si Kopalov malah menyalakan mesinnya sehingga terjadilah hal seperti ini. Selain orang-orang yang ada di dekat alat tadi, yang jauh juga terdampak dengan merasakan seolah mereka terkena gempa, yang setelah merasakan gempa kecil barusan, semua anggota langsung berkumpul untuk melihat kondisi pemimpinnya saat ini. What happened? Entire compound shook like there was some kind of an earthquake. Is everyone okay? Kopalov akhirnya berhasil ditangkap dalam keadaan hidup, namun meski begitu, tidak ada sedikit pun raut wajah ketakutan terukir pada wajahnya, karena dia tahu jika sebentar lagi, orang yang terkena serangan dari alatnya akan segera mati termasuk dirinya sendiri. You'll all be dead soon enough. 100 armed men are on their way here right now. Tanpa mengetahui apapun, Modis yang telah mendapati anggotanya sudah berkumpul pun mulai menanyai Kopalov tentang aktivitas ilegalnya dengan para menteri. Namun di tengah pertanyaan itu, Modis tiba-tiba saja merasa pusing, dan inilah yang terjadi. Modis. What the hell is this weapon? Chaos. Semua orang yang terpapar tadi tiba-tiba mati begitu saja dan menyisakan 6 orang saja, yaitu Roji, Tabo, Brandon, Diaz, Angel, dan satu lagi Hera atau salah satu dari si kapak kembar bersaudara. Guys, what are we gonna do? We have to go. Alpha team just died. I realize that. Tanpa menunggu persetujuan dari yang lain, Brandon langsung memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin karena dia tahu jika dari sekian 6 orang yang tersisa, hanya dialah satu-satunya orang yang berpikiran jernih atas kehilangan setengah kelompoknya barusan. Okay. Let's all take a breath. Who put you in charge? No one, Angel. But my mind is clear. Selanjutnya, Brandon membagi 2 tim dengan menyuruh Hera, Tabo, dan Angel untuk pergi ke terowongan, sedangkan Brandon, Roji, dan Diaz akan tetap berada di sana untuk melihat senjata yang telah menghabisi separuh pasukan mereka. Rupanya senjata yang dikembangkan Kopalov dan anak buahnya adalah sebuah komputer yang berfungsi untuk mengganggu sistem otak. Bahkan beberapa tahun lalu, ketika Korea Utara berniat untuk mengujinya, 2 lusin tentara tiba-tiba saja mati, yang katanya disebabkan karena sakit, yang padahal alat itulah yang membuat para tentara itu mati. 130 protesters
developed symptoms like dizziness, nausea, headaches, and blackouts when it was used on them. Karena Brandon tak bisa membawa sistemnya ke agensi, dia menyuruh Diaz untuk mengirimkan data tersebut ke setiap agensi pemerintah. Kemudian, alat fisiknya akan langsung mereka hancurkan, karena jika tidak, maka besar kemungkinan alat tersebut akan jatuh ke tangan yang salah. All right, you heard the man, Nova. Grab the hard drive. Let's go. Diaz yang tahu jika prosesnya akan lama pun menanyakan kembali perintah tersebut. Brandon menegaskan jika mereka akan melakukan transfer lewat satelit yang meskipun membutuhkan waktu lama, mereka harus tetap melakukannya dan akan menunggu meski tentara musuh datang untuk menyergap mereka. Now that to me is a fight worth fighting. I will show you how the six of us become 16. Dengan pidato yang menggebu, Brandon berhasil memicu semangat semua anggotanya, bahkan yang awalnya berniat pergi, akhirnya tetap bertahan dan bersedia untuk melaksanakan apa yang Brandon perintahkan. All right, Beckett. What's your plan? We were an off-books mission. There is no evac team standing by. Brandon Chayes akhirnya mulai bergerak dengan menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Selanjutnya, mengumpulkan semua bom yang ada di tempat itu dan memasangnya di beberapa tempat strategis yang besar kemungkinan akan menjadi titik kumpul dan pelarian dari pihak musuh nantinya. I got word that a caravan of vehicles is heading our way. It has to be militia. How far out? 30 minutes, give or take. Setelah perangkap berhasil dipasangkan dan membagi posisi mereka masing-masing, semua orang mulai berpencar untuk kembali pada posnya, di mana Brandon pergi menemui Diaz untuk melihat sudah hampir bereskah proses transfer atau belum, dan karena proses masih setengah lagi, Diaz tampak kacau karena terlampau khawatir, sehingga Brandon yang tak ingin dia berlarut pun memberikan sebuah handphone yang ternyata merupakan sebuah alat pemicu bom yang sudah mereka pasang, di mana Diaz akan menjadi orang terakhir yang akan meledakkan tempat itu. This is your last line of defense. The hallway is rigged with cubes of Semtex plastic explosives connected to this burner phone. Do not dial the second safe number. Brandon kemudian pergi menemui Tabo untuk melihat kesiapannya, namun karena Tabo sudah sangat siap, maka Brandon hanya meminta agar Tabo tetap siaga sebelum bala bantuan pihak musuh datang. Leadership's in action. Out of position. Tepat beberapa saat sebelum musuh mengirimkan bantuannya, Brandon mulai berpidato lewat walkie-talkie miliknya, sehingga 5 anggotanya yang masih tersisa langsung bersiaga menunggu gempuran yang sebentar lagi akan segera menghantam mereka. He told me once, soldiers aren't built to retire. Squad, we're gonna complete this assignment. Singkat cerita, tibalah beberapa mobil bantuan musuh yang baru saja mereka melewati gerbang, tiba-tiba Wait for it. dari kejadian barusan, para tentara memilih untuk berjalan kaki lantaran takut jika ada bom lain yang bisa menghancurkan mereka, di mana Hera langsung menyambut kedatangan pasukan tersebut dengan sebuah bom asap dan Tabo dan Angel berhasil menghabisi puluhan tentara hanya berdua saja. Hera yang tak bisa berjaga akhirnya memilih untuk langsung baku hantam 1 lawan 1 dengan para tentara. Namun karena jumlah musuh terlalu banyak, Hera sampai terjebak di sebuah kolam air mancur yang sedang saat sehingga lagi dan lagi bantuan musuh berdatangan, yang kali ini mereka membawa sebuah alat berat untuk ditujukan kepada Tabo atau si sniper, di mana Brandon yang tahu jika anak didiknya sedang berada dalam kesulitan pun langsung turun tangan untuk membantunya. Sementara itu, Angel yang sudah kehabisan peluru bertarung dengan tangan kosong lawan para tentara. Angel hampir saja mati, bahkan dia harus merelakan telinganya terluka. Yang meski begitu, ia tetap berusaha dan pantang menyerah sehingga berhasil membalikan keadaan.
Roji pergi ke ruangan server untuk melihat kondisi Diaz apakah baik-baik saja atau tidak. Yang baru saja memasuki lorong, ia malah dihampiri oleh para tentara sehingga... Hey, fellas. Ketika pertempuran pertama yang cukup panjang telah selesai, datanglah tentara lain untuk membantu, di mana kali ini Roji menggunakan peledak yang membuat pertarungannya semakin singkat. Tak jauh berbeda dengan Roji, Brandon juga sedang berhadapan dengan musuh yang meski satu orang dan orang itu adalah wanita, pertarungan mereka cukup alot meski pada akhirnya Brandon berhasil mengalahkannya. Namun ketika Brandon sedang memberikan laporan kepada timnya, tiba-tiba... Back it here. I'm heading your way. Drop it! Brandon menghubungi Diaz untuk menanyakan sudah sejauh mana unggahannya, yang dengan nada khawatir, Diaz memberitahukan jika unggahan sudah mencapai 98%. Namun meski begitu, dia mendengar suara langkah yang sedang mendekatinya, sehingga Brandon meminta Diaz untuk meledakkan bom yang terdapat di lorong jalan menuju ke ruangannya. Roji yang baru keluar dari dalam bangunan langsung disambut oleh sebuah tembakan tepat ke dadanya, dan karena memakai rompi anti peluru, Roji berhasil bertahan dan menghabisi musuhnya saat itu juga. Tak lama, Diaz melaporkan jika pengunggahannya telah selesai, sehingga semua orang yang sedang terpisah langsung bergegas untuk pergi ke titik kumpul, di mana Hera yang masih jauh dalam ruangan malah disulitkan dengan lampu yang tiba-tiba saja mati. Dan ketika Hera menggunakan flare untuk penerangan, ya malah mendapatkan sambutan seperti ini. Beckett? Brandon yang kebetulan berada di sana langsung hubak-habik setelah melihat Hera terbujur kaku tak bernyawa dan segera pergi meninggalkan ruangan setelah tahu jika semua tentara berhasil dihabisi. Di luar, Brandon langsung disambut dengan beberapa tembakan dari seorang tentara yang meski Brandon berhasil menghabisinya, ia juga terkena tembakan yang membuatnya langsung agak leong seolah akan mati. Tak lama berselang, datanglah Roji untuk mengajaknya pergi ke titik kumpul. Yang bersamaan dengan itu, Tabo dan Angel juga datang, disusul Diaz yang entah dia ini buta map atau tidak. Diaz yang harusnya tahu jika ada musuh di depannya pun seolah mendatangi mereka sehingga... Di titik kumpul itulah, Diaz yang sedang sekarat memberikan pemicu bom untuk segera meledakkan ruang komputer. Dan setelah bom itu diledakkan, para tentara yang masih tersisa sebanyak 1 lusin membuat mereka harus mempertaruhkan segalanya agar bisa menghabisi para tentara itu. Yang ketika Roji dan Brandon sedang terdesak, datanglah bala bantuan dari kelompok Phoenix yang langsung menghabisi para tentara yang masih tersisa. Roji dan Brandon yang notabene bukan berasal dari Brazil pun memutuskan untuk pulang ke negaranya, di mana mereka diantar oleh Tabo dan Angel ke pinggir laut yang kemudian berpisah untuk selamanya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.